gendong sambil anak, gendong anak angkat malah. galon. Belum tentu nih cowok-cowok sambil gendong anak benerin tenteng. Nah, Kan? tadi yang tukang kenteng siapa? Silakan. Mang itu. Alun. Aduh. Apa? Jadi banyak curhatan apa? Tanda kan hafal kabel. iSpoke Media mempersembahkan Siap-siap Podcast bersama Rif Permana, Samuy, Firas Papek, Robi Tama. Iya, jadi orang kan carinya yang bisa mijat, bisa masak, gitu. Tadi dia satu lagi bisa apa tadi? Yang pendek. Ini pendek ya. Bisa enggak, pokoknya antara bisa masak sama pijat. Nah, karena kan nggak mungkin Jajan di daripada luar. pijat di luar. Jajan ya? Karena nggak ada yang pikirannya gitu. Kamu doang. Kamu doang kok yang gitu. Pengen nyandung apa. Enggak, kalau nyandung bedain nyandung sama pijat. Oh, sama punya pacar. Ya, iyalah, nyandung kan mau ke selingkuh, kalau pijat mah enggak. No. Kalau Pijat nggak selingkuh? enggak kan aturan beda, itu makan sate. Kalau nyandung ngukut kambing. Oh, Nah, jadi ya ada aku mau kepikiran pijit keluarga. aku mah pijit tunareta. sama Iya, zen refleksi. iya sama Pak Herman pijit. Ke zen buat jajanan. Kenapa tuh daripada pijit keluar? Ya, dah. Kan ngeluarin uang kalau Ya, keluar. Iya, baper. Ya, dari cewek maksudnya. Nah. Berarti kalau cewek lihat pengen punya suami yang kayak gimana gitu kan? Yang ngepijat sih. Yang nggak banyak makan. Yang nggak pijat nggak banyak makan. Tapi mau Tidur belajar. sendiri. Mau belajar masak. Mau lah. Iya kan. Sebenarnya Nah itu learning by doing kalau masak tuh orang. iya sih. Malah masak learning by doing dari kelas 3 SMP juga bisa. Iya makanya harus banyak masak. Sebenarnya udah kayak suka motor gitu, Ah. tapi nggak intens. Kayak kalau mau, kalau enggak ya udah ngeliatin aja orang lain atau orang tua gitu ya. Cuman ngeliatin aja atau enggak, teh bantuin. Kalau iya lagi di rumah ya suka gitu. Tapi untuk bisa kayak bikin apa nih? Sendiri gitu aku nggak bisa. Kan udah Cuman ada ini ya sekarang mah apa Google gitu ya aku gitu. males aja gitu. Tinggal searching gitu. Nggak apa-apa, Mas. Aku bisa masak deh. Oh, jadi siap. Ini saingan. Hari aku mah bisa Kalian lihat pas udah begini, kok coba kalau dari lama kalau kenalan. Nih, hari aku mah bisa masak. Pasti Kan berpikiran sama aku. Jadi sayang ya. Aku tetap hayang. aku kan buka tempat rumah makan, siapa tahu Pes nanti kalau lagi lapar kirim-kirim gitu. Tapi enggak, ini nyambung berarti kayaknya. Apakah dari bukan bekal berarti dari masa lalu Pes yang tomboy nggak mau ada di dapur gitu? Kayak gitu tuh sampai nggak kepikiran dari dulu pengen masak gitu. Pertama mungkin iya sih, kayak ya udah malas aja gitu ngerjain hal-hal perempuan yang harusnya dilakuin gitu, kayak malas pertama. Terus kedua, akunya bukan malas, nggak suka gitu, karena aku ngerasa tomboy gitu, kayak nggak tertarik gitu. Yang kedua adalah malas aja, benar-benar malas. Tapi pengen bisa, tapi malas. Nah, itu tuh gara-gara banyak gaul di luar sama yang tadi kata cowok-cowok, apalagi terus sudah lebih tua juga nggak sih? Bisa jadi sih. Kamu mau menganut ini ya paham kesetaraan gender ya? Oh, itu masuknya feminisme gitu ya. Nah, emang menurut kalian feminisme kayak gimana? Coba kalau kayak Makanan. Oh, bisa makan ya, makan. Iya, makasih udah ini ada Pai Bali ya. Kayak Susu Bali ya. Jadi gimana? Kalau aku mah Sudian. lagi. Ya, susu dia. Kalau cewek bisa masak itu sebenarnya bukan karena pengen masak tiap hari. Kalau lagi ini aja nggak bisa beli makanan gitu kelaparan. Udah nggak ada, jangan sugesti. Udah nggak ada, jangan sugesti terus. Iya, saat itu ngomong aja, cuma yang penting ini otak kesini nih. Ngomong aja otak kesini. Kesugesti aja. Ada ya, ada. Udah nggak ada kok. Gimana banget soalnya. Gitu gimana Pes jawab aja lah. Laki-laki sama cewek. Kesetaraan gender ya. Kita nggak ngerti sebenarnya feminisme itu apa ya? Kayaknya udah ngerti nih. Waduh, enggak sih, lebih ke opini. Ya opini Aku ya. Sebenarnya nggak ada yang salah untuk masalah feminisme ya. Nggak ada yang salah. Cuman mungkin banyak yang menyalahgunakan feminisme itu. Contohnya. Contoh nih kayak soal kerjaan misalnya kayak Ya. ketika udah nikah, wanita karir terus udah nikah, awalnya aman-aman aja nih kerja.
terus tiba-tiba suatu saat laki-lakinya udahlah nggak usah kerja ya. Itu tuh udah perintah loh, bukan enggak negosiasi lagi. Iya, bukan marah ya, kayak udah nggak usah kerja nggak gitu, cuman udahlah nggak usah kerja, berhenti aja. Itu kan Kalau mana memang maunya mana yang nggak kerja bangsa. Nggak gitu. Nah, ini apa sih? Kayak perintah tapi lembut gitu, lebih ke nggak usah kerja tetep ya. aja nyuruh lah ya. Tetap perintah, dan kalau udah nikah, iya perintah. Suami masak kok. Saklek. Iya. Itu yang aku pahamin ya. Jadi banyak yang ngerasa kayak feminisme ini, penganut feminisme. Apaan sih ngelarang-larang? Orang tua aku aja nggak pernah ngelarang. Itu kan penyalahgunaan ketika udah nikah ya. Tetap Orang ya. tua bahkan udah ke nomor 2 loh Iya, setelah suami gitu. Bener. Oh jadi emang menurut pandangan UPS emang feminisme itu kesetaraan gender gitunya haknya gitu ya Tentang harus hak sama. itu sama. Berarti kalau ada konten bocor dia harus bisa dong. Nggak ke situ. Hah? Karena kesetaraan Nggak ke situ. gender. Tapi aku mah iya sih mikirnya gitu. Beda hak sama tanggung jawab beda. Iya dong, nggak Harus ke situ. dibedain Oh, hak sama haknya. tanggung Kan jawab. tetap secara fisik kan beda, masa terek Ya emang beda kan kita Kan juga- ada Mang Eto. Bisa telepon. Mang Eto punten nih Ya, tapi kan gitu. hak juga hak kesetaraan hak cowok juga nggak sih? Sok. Misalnya nggak bekerja maksud kamu. Iya kan sok tuh kamu bener kan Enggak lah, itu kerjaan lah. Nggak bisa. Itu tanggung jawab itu mah. Oh, itu kalau tanggung cowok jawab. itu Itu nggak harus masuk ngebedain feminisme. tanggung jawab sama hak. Sedangkan kalau feminisme itu lebih ke hak kesetaraan hak, bukan kesetaraan tanggung jawab ya. Oh, Beda. haknya. Kesetaraan hak. Hak aku mendapatkan kebahagiaan. Oh, Sama dong cowok ya. juga. Berarti boleh dong kalau di bis aku duduk ada cewek nggak duduk boleh dong aku tetap duduk. Nggak Boleh. masalah. Itu kan hak. Tapi kan dari dulu biasa Itu kan pandangan netizen, pandangan masyarakat, Boleh. pandangan sosial. Kita kan hidup bersosial. Bener sih. Ini dewasa banget sekarang. Keren sih. Sekarang dulu Kayak udah emang kenal gimana? dulu, kayak udah kenal Ya dulu. nggak boleh, ya nggak boleh. Tuh kalau di bus kamu duduk supirnya berdiri. Itu nggak boleh. Enggak, aku mah lebih ke pengen mangku. Itu sih yang tadi kesetaraan gender, balik lagi itu kesetaraan hak sih, banyak yang menyalahgunakan feminisme. Nah, Menyalahgunakan. ini juga Malah yang jadi numpukin tanggung jawab. ini juga yang memang membahayakan mindset perempuan. Enggak, ini dari cewek ya guys. Iya, membahayakan Bukan dari mindset. kita guys, disclaimer nih. Iya sih, benar. Mending dari perempuan langsung Iya, daripada laki-laki. benar. Iya. Karena kalau keluar dari laki-laki jatuhnya Takutnya hanya diskriminasi lah, diskriminasi, atau benar. intervensi. Ya, kita sebelumnya Bahasanya. nggak ada yang kenal dari sini, di sini nggak ada pemaksaan. Kita baru kenal ya. Kita baru kenal ketemu. Memang. Apa? Kayak sulap. Saya juga Udah kayak sulap. kita juga nggak kenapa tuh kuliah bohong gitu. Di sebentar lagi hitungan 3 tidur. Tidur. Bangun. Nggak pengen tidur. Disalahgunakannya gimana sih? Jadi seenaknya ceweknya ya biasanya. Iya tadi yang tadi kayak nggak usah ngatur-ngatur deh. Aku kerja juga kan buat keluarga ini juga, gitu-gitu kan. Ada yang berpikiran kayak gitu. Itu yang memang bekal juga untuk pernikahan. Nah, Mindset perempuannya itu juga harus dipahamin. Laki-lakinya juga jangan terlalu apa-apa. Gue laki-laki, gue harus lebih. Nah, nggak gitu. Jadi itu setara. Tapi semuanya saling beriringan dan keluar solusinya adalah semua perbedaan itu keluar dari komunikasi. Kenapa sih bukan UPS aja kenal dulu dari dulu? Aduh, bisa. Enggak, tapi emang aku tuh setuju gitu. Kamu pernah kelilipan kartu Makau nggak? Kelilipan ini aja lah. Enggak, tapi emang bener banget tau. Aku tuh jarang nemuin cewek sedewasa ini gitu. Kalau nyuruh Kamu emang suka yang dewasa? Oh jelas. kalau nyuruh berhenti kerjanya baik-baik nggak apa-apa ya. Sayang kamu berhenti kerja ya, aku sanggup kok biayain keluarga ini. Itu kan pasti penuh pertimbangan. Enggak, ya? kayak kata UPS kalau misalnya emang itu udah nggak apa-apa, harus nurut gitu. Karena kalau udah dinikah ya, udah Iya. nikah ya nggak apa-apa. Tapi masih tetap pengen kerja kesetaraan gender bos. Salah. Kata ceweknya itu salah baru. Talak. Talak. Cuman Kalau pengen talak ada ke bio IG aku bisa DM aja langsung. Oh, bridgingnya tuh ke situ promo. Bisa. memang untuk saat ini aku marketing juga. Ya. Tuh, balik lagi kayak mindset bekal tadi pernikahan untuk seorang perempuan adalah mindsetnya harus benar-benar diluruskan dulu, terutama untuk feminisme atau kesetaraan gender ini nih. Ketika nikah itu kan salah satu bekalnya gitu. Jangan juga perempuan ngerasa rendah juga enggak. Nah, iya. Tapi ngerasa ngelewatin juga bahaya. Iya. Gitu. Apalagi dia nyate
dari pendidikannya tuh lebih tinggi. Kadang-kadang gitu ya, Iya. gajinya lebih tinggi. Ya. Harusnya emang enggak ya? Enggak boleh. Enggak juga sih. Ya, Tapi maksudnya otomatis ya Enggak. kalau itu nggak bisa di ini. Maksudnya kalau walaupun gajinya atau pendidikan lebih tinggi itu harusnya tetap ada di bawah suami dong. Iya, iyalah. Emang gitu. Tetep. Maksudnya apa pertanyaan? Merasa ada yang janggal dari pertanyaan ini loh. Iya. Kebetulan belum lulus aja lah gitu aku. Maksudnya apa ini? Ada yang janggal gitu. aja. Robi bisa ada yang ditanya. Sok aja Makanya gitu, jadi langsung kayak dapat pencerahan. Meskipun emang gaji ceweknya, gaji calon istri aku lebih aku nggak apa-apa gede, gitu ya. nggak apa-apa, aku tetap aja di rumah. Kayak gitu. Aku ada di rumah, aku tetap bekerja. Tenang, Pes. Iya, Salah. Maksudnya aku kerja. Minta maaf dulu. yang sopan. Konten. Tapi kan nggak ada yang tahu. Ya, Allah mah nggak tahu rencana Allah. Kita mah nggak tahu rencana Kita nggak tahu rencana Allah. Sebelum janur kuning melengkung, Nah. bendera kuning berkibar. Tapi pas belum ada ini dari keluarga gitu tuntutan. Pas kapan nikah? Gitu. Dulu Bukan sih keluarga sebelum- ya, keluarga ini. Ya, sebelum yang hitbah itu, yang Ada. aku di hitbah itu kenceng banget sih. Apalagi ayah. Ayah tuh Maksudnya anak berapa pertama? anak pertama, cucu pertama dari keluarga ayah dan mama. Wow. Jadi Itu cucu pertama saya sumpah dari keluarga mama. Kesetaraan gender sama. Aku aja minta maaf. Ada ya. Ini Tapi kan gak ada yang tahu ya. Tapi kan nggak ada. Manusia hanya berencana. Allah yang berkehendak. Terus aja diputar. Ya. Tapi gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kan. Ya. Emang lebih berat kok cucu pertama? Hah? Lebih berat. Exposure-nya lebih ini kali, lebih tinggi. Tapi karena nggak ada pasangan berarti gitu ya? Setelah yang apa sih ya bisa dibilang sempat gagal lah gitu, mulai Udah. bisa apa ya, nggak setekan itu sih pressure-nya untuk nikah gitu, lebih ke sok yang penting Benar lah gitu. ya Nyaman, teteh bahagia. nyaman, teteh pilihannya udah oke, nggak masalah. Sampai ayah juga ngomong kayak nggak masalah untuk masalah bukan nggak masalah, lebih ke ayah mah nggak ngelihat masalah finansial atau Aduh, anjing. Apa sih? Ya Asa. mewakili aja dari siapa yang Ya. jodohnya. nggak ngelihat masalah apapun itu, yang penting teteh nyaman sama satu akidah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Keislaman aku Ih, sama harus dikeluarin. Oh, ini nggak ada yang akidahnya kuat. Enggak ada ya. Akidahnya ada. Ada. Apanya nggak ada? Nah, itu bener. Itu sih sekarang ya nggak begitu, pressure-nya nggak terlalu ini. Cuman memang ayah yang paling kelihatan karena memang ayah ngeplan gitu kayak ayah pengennya punya anak tuh nikah umur sekian, jangan lebih dari sekian. Oh, iya. Terus keuangan juga kan diplan Iya, iya. sama ayah yang kayak aduh jangan sampai deh ini nggak tahu ya, mungkin Iya, kasarnya jangan sampai ayah udah pensiun, Iya, iya, iya. ayah Oh, udah nggak iya, iya. kuat secara finansial, Benar. kamu belum mapan gitu. nikah Belum kasarnya, atau belum benar. belum inilah gitu, masih jadi tanggung jawab. Masih bisa Pokoknya ada kasarnya bisa gitu. BKP kapan dikit lah ya. Iya. Dari saya itu mah. Dari tadi takutnya nggak bisa, maksudnya takutnya nggak bisa misalnya nikahin karena udah keburu pensiun. Hajatna, Itu sih lebih ke bisa nggak hajatkan. bukan nggak mau tanggung jawab ke anak, enggak sih, lebih ke mungkin. nggak bisa ngadegungkeun merenya degung gitu maksudnya. Oh, iya, jangan degung. Lain gitu. Bukan noyor kan. Soalnya orang Sunda kan hajat awewe. Awewe. Iya sana. Itu juga di keluarga kamu gitu nu hajat awewe. Udah prepare di perempuan ya. Yang bikin acaranya. Biasanya Enggak, oh ya. Kalau dana mah setengah-setengah. Iya, guys. tapi kan hajatnya ini. Iya, emang Salung gitu. kan gitu, baju dor. Oh iya. Ada street. Oh iya apa? Apa? Oh iya. Orang Sunda mah ceweknya. Iya, cewek. Iya, bikin orang acara. Sunda ya. Gitu. Cewek yang Langsung saya buka. Makanya tadi bapaknya Upes berpikir itu ada ketakutan ke situ, tapi ya udah sekarang kan yang penting Upesnya kan nyaman dan bahagia aja. Iya. Iya, tapi dari tadi ayah emang sedekat apa Upes sama ayah? Waduh, pesan termahal. Kasih backsound dong guys. Pesan termahal Enggak. banget. Dia tuh tahu, orang tuh tahu otak dia. Gitu. Oh, ya di dekat ini ayah. Raja terakhir mas. Raja terakhir di rumah Upes itu ayahnya, bukan mamahnya. Lord. Iya. Tahu orang otak-otak dia tahu. Ya jadi dari tadi ayah terus ayah berarti sedekat apa Enggak. sih Upes sama ayah gitu sampai kok
ya dekat banget Dekat gitu banget sih curhat kayaknya. sampai sama Sama orang tua surat teh tulisan. susah biasanya di umur kita teh. Aku nggak curhat. Enggak. Aku orang yang mendem dan aku nggak pernah mau nangis masalah apapun itu depan orang tua. Aku nggak pernah mau. Tapi dekat gitu sering. Dekatnya tuh ya deket gitu, tapi bukan deket perihal curhat, tapi lebih ke quality time-nya. Oh, deket Terus gitu. kayak bercandanya tuh nggak kayak yang kaku, enggak gitu. Berisik lah, ayah mah gini kayak apa sih mama mah gini. Jadi Udah Bercandaan-bercandaan kayak di teman rumah lah ya. Ada kayak teman nggak sih sama si Ayah teh? nggak juga sih, ada juga batasan. Tapi kalau lagi touring ngobrol kan? Iya. Pas keboncengan tuh touring Iya. ngobrol tapi kan. Ngobrol. Cing pas cing. Tapi tetap aja. Hah? Tarik touring. Motor banyak, knalpot berisik. Terus ini nggak kok, Angin. Kata ayahnya teh, iya. Padahal kata iya. Soalnya di sini tuh. Iya. Kelewat itu. Iya. Iya udah. Ternyata maksudnya emang sering touring sama si Ayah teh. Iya, dari kecil sih memang Nggak aku suka mungkin dibawa. kan dari Karena aku si anak ayah. pertama juga kan. Enggak apa-apa si tomboynya teh karena dari si ayah juga. Oh. Aku dibawanya Ayah. ke lingkungan ayah sampai detik ini pun yang tadi bilang laki-laki, teman-teman laki-laki yang lebih tua, Teman-teman lingkungan ayah. teman-teman main ayah. Bahkan 90% mungkin teman aku tuh teman ayah juga gitu. Oh, jadi dijagain banget Dijagain dong. banget. Kalau ada apa mah habis aja pokoknya mah. Gitu. Paling 10%-nya tuh kayak teman kuliah, SMA, SMP, SD gitu doang gitu maksudnya. Yang tapi dekat sama mereka sama bapak-bapak itu teh. Bapak-bapak enggak, Bapak-bapak masih kenal. om lah, om lah. Kenal. Tapi udah punya anak kan? Ada yang punya, banyak. ada yang punya. Bapak. Bapak. Oh, di rumahnya bapak. Iya. Di luar Sama apa? kakak-kakak itu tuh udah dekat. Deket banget Kakak-kakak sih. dong. Kalau aku suka curhat juga sama mereka gitu. Pantesan dewasa banget ih, nggak kuat. Apa ya? Ya, maksudnya Arahnya kemana? enggak maksudnya sedewasa itu gitu. Apa karena pendewasaan UPS teh dari mana sih awalnya gitu kan? Karena ya lingkungan aku dewasa semua mungkin, jadi aku belajar dari mereka tanpa mereka ajarin, tapi aku melihat, mendengar, merasakan bareng mereka. Itu yang makanya bikin mindset dia nggak apa-apa kok, yang penting cowoknya bertanggung jawab dan punya semangat kerja aja terus pinter gitu, nggak stuck, nggak cari yang kaya banget. Tadi kan aku nanya kalau kalian berjuang bareng-bareng nih oke sama cowoknya nggak apa-apa, yang penting cowoknya tanggung jawab. Kamu yang kemarin nggak mau berjuang bareng-bareng. Bukan maksudnya, anjing ini kan, Udah sama-sama. bukan gitu, maksudnya karena dia di lingkungan yang lebih dewasa daripada dia, jadi mungkin secara tidak langsung masuk ke Nah, alam bawah mindsetnya sadarnya, masuk. Sama gitu. sih aku juga ada nyatunya mah sama Jadi yang pesanannya dewasa. kayak gitu, bapak mah yang penting UPS-nya tenang, nyaman, bahagia gitu. Satu akidah. Satu akidah, bukan yang pacar suami kamu harus PNS, pilot, enggak. Oh. Nggak pernah ada bahasan kayak gitu. Bener, Tapi kan ada orang tua yang gitu, Ada, maksudnya ada. gitu. Dan kita nggak bisa mempersalahkan. Iya nggak bisa mempersalahkan. Karena mungkin Cita-citanya menurut Iya. Tapi si Ayah mah nggak gitu ya. enggak. Ya aku kan nggak tahu, nanya aja emang Udah salah. 3 kali dong. Sokat tubi kamu Mulai bisa mau tadi. nanya apa? Enggak mau. Capek nggak nih? Dan aku tuh dulu pas awal-awal pacaran gitu ya, maksudnya awal-awal dekat sama cowok, karena aku takut, aku tuh kayak semacam backstreet. Jadi dijemput di depan gang lah, di depan gang rumah nenek, atau enggak di rumah tapi agak jauh. Nggak di depan rumah banget gitu. Nggak depan rumah Oh, banget. nggak atau pamit lah ya, janjian nggak gitu. pamit. Nggak, itu awal-awal pas lulus SMA atau SMA akhir-akhir lah gitu ya, aku deket kayak gitu kalau main tuh. Terus bapak ibu ngelihat inilah ya perubahan anak gitu ya, kayak main HP mulu mungkin atau gimana lah ya. Terus Feeling orang tuanya. terus di kamar dia kayak Teteh lagi dekat sama siapa atuh kayak gitu-gitu. Enggak katanya gitu kan. Terus akhirnya jangan ini teh, kalau misalnya mau ini kenalin sama ayah, jangan disembunyi-sembunyiin. Oh, iya dong. Dari situ aku mulai terbuka, sampai aku selingkuh pun aku dikenalin ke orang tua aku dan keluarga besar. Oh yang ini selingkuhan aku gitu. Enggak sih, bahasanya enggak selingkuhan, cuman aku lagi sama siapa, tapi besoknya sama- orang ini gitu. Orang tua teh tahu pacarannya sama si A. Tiba-tiba ke rumah yang jemput bukan si A gitu. Iya. Datang doang, jemput Terus aku cewek. kenalin. Depan gang. Aing dijemput ke si. Ih, Datang doang, dijemput dalam gang. Enggak ya. Dari situ lah aku mulai terbuka, maksudnya ngenalin siapapun yang dekat sama aku gitu ke orang tua. dekat.
semua yang deket Dan dikenalin. dan rata-rata kan kalau cewek itu kenalin ke orang tua kalau udah serius banget, Iya, atau kan iya. cowok kenalin ke Benar. kalau prinsip aku mau ke jenjang pernikahan atau enggak, Kenalin aja. kalau lagi deket kenalin aja karena Iya. itu memang silaturahmi itu emang Benar. Tapi itu juga itu tuh bikin cowok seneng tahu kalau dikenalin tuh. Iya, cewek juga seneng. Jadi tahu. sumpah Aku juga seneng banget. Iya, iya. jadi aku juga PDKT teh ningkat gitu. Iya gitu makanya maksudnya aku dari dulu gitu Enggak. dari dulu kalau ini tuh aku selalu pengen kenal sama orang tua ceweknya. Tapi benar kamu nggak backstreet gitu, tapi nggak pernah nggak pernah. disengajain backstreet sama ceweknya pernah Gara-gara karena si dia nggak mau ngenalin tuh ya karena orang tuanya tuh strict gitulah ada something yang nggak Agamis. bukan agamis kayak nggak bisa Menerima satu poin dari menerima kamu. satu poin dari aku lah jadi dia tuh nggak bisa ngenalin sama ayahnya tapi pada aku tuh paling seneng kalau udah kenal sama keluarga Satu poin juga Iya, bahaya iya. soalnya. iya satu poin ya lumayan Poin itu kan asli loh itu. Kayak ini kayak ada kemarin tuh ada pepatah Apa tuh? dari bapak-bapak Apa? dari seorang ayah. Dari seorang ayah. Nanya ke anaknya cewek. ada ayah Neng, Aneh. ada lelaki teh manggil di mana? Cowok laki-laki itu tuh ketemu di mana Ketemu di mana? Ketemu di mana? Si anaknya teh nanya lagi. anaknya nanya ngejawab. Kunaon gitu ya? Kenapa gitu ya? Kita masuk ke dalam kelas bilingual ya. Soalnya kalau nggak pakai bahasa Sunda nggak enak. Iya, Iya lanjut, lanjut, lanjut. Gitu. Iya iya. terus Iya banget ah sama dia juga bagong. dong nate banget mah juga babi Kenapa ya? Kok mukanya kayak babi? Jangan goblok. Ah ya di eta no air repost gini. Tadi kan sih. Baik Terus, kan terus, sedih. Udah itu doang sih. ya gitu Jadi ada poinnya nggak yang mau disampaikan? Jokes jadi aja. terame Kan dari tadi kan saya diam ya. makanya mau ada yang ditanyain kan di bakal Robi dari pendewasaan Lebih diresapi aja. iya Tapi benernya sepakatnya kalau misalnya dikenalin sama orang tua tuh Iya, iya naik. PD-nya jadi tinggi. PD-nya tinggi. seneng banget apalagi diajak ngobrol bareng sama Ngajak ngopi bareng. Catur bareng. berasa makin macok lah gitu. Kayaknya juga udah gitu begitu kayak gini. Catur bareng. Catur depan rumah. sebenarnya aku bukan jadi asa jadi minantu Nah, Kayak jadi menantu aja. aku ngerasa gitu Tapi kalau Capek, anjing, Aing bilingual. asa jadi pressures ya. Kenapa tuh? Karena kan tanggung jawab kan pasti lebih gede dong. Ya, tapi ya. kalau Berarti udah orang, percaya, tanggung kalau jawab. orang nggak langsung secara pribadi gitu, udah dekat sama cewek, pacaran misalnya, nggak langsung dikenalin. Nggak misalnya pacaran baru kenal gitu, Langsung nggak nikah. langsung gitu. Cuman udah berapa lama baru gitu, bukan langsung nikah, nggak kayak sebulan langsung dikenalin gitu, enggak. Ada proses dulu pasti ya? lama dulu baru diajak orangnya gitu, ke orang tua orang ya, Ya laki-laki ya. bukan ke orang tua cewek. Kalau ke cewek malah sebelum pacaran juga udah pengen kenal. Iya, iya, iya. benar. tapi orang Karena kan pengennya pamit itu izin. Iya, iya, iya. Biar si orang tuanya tahu anaknya dibawa sama siapa. nah Bener-bener. itu Kalau cowok, kalau orang enggak sih. Maksudnya ke si Upes kan tadi bilang senang bahwa cewek juga senang kan gitu dikenalin. Cuman ya kadang orang nggak mau langsung kenalin gitu loh. oh iya Ntar aja udah Proses dulu kali ya. Malah ada yang sempet baru setahun gitu. Udah setahun pacaran baru gue dikenalin nih. Padahal udah lama kan. Iya, iya. Enggak lah, emang etikanya kan cowok dulu ke rumah cewek. Iya, Iya, makanya itu mah gitu. Ya maksudnya nggak salah itu. Mm-mm. Makanya rasa bahagia perempuan dikenalin ke keluarga tuh mungkin lebih seneng karena ya itu prosesnya tuh nggak langsung Iya, biasanya kan. iya benar Gitu, dan nggak tahu kalau nggak tahu orang tuanya beda-bedanya. Kalau orang tua ada karena kayak yang si cowok cewek yang dibawa teh ini kan. Karena orang tua orangnya juga gitu. Oh iya bener si ada sama Ya. ini mungkin si ada sama yang ini gitu. Ya. Karena udah dikenalin. Nah makanya prosesnya tuh lama gitu. iya Kalau di mindset, kalau di pikiran orang tua cewek mungkin kalau ngenalin, oh Iya. biasa aja dulu gitu. Karena kan Mungkin ya, kayak- mikirnya kan si cowok mah ngedeketin kan gitu. Jadi pasti banyak juga sih yang datang gitu ke rumah cewek. benar Nggak cuma orang gitu. Iya. Tapi kan kalau cowok enggak gitu. Yang dibawa Pasti itu. beda, maksudnya cuma Satu aja. satu gitu, dan itu pas udah pacaran gitu. Jadi mikirnya kayak orang tuanya mikirnya pasti ini sih atau cuma Serius yang ini nih. serius, makanya dikenalin Ada. gitu. Pernah? Ada. Kamu pernah? Pernah yang dikenalin. Oh, zaman kuliah. Iya, kalian juga kenal orangnya kan. siapa namanya Cica. kan aku nggak kenal Gila tuh disebut. Gila. wajar aku Kayaknya cuman dia yang dikenalin kok. Kalau dulu ke Ica, halo Ica. Halo, Ica. Itu juga udah lama kalau nggak salah.
Nggak, aku sih nggak Nggak langsung dikenalin sama orang tua. Iya. Itu maksudnya. Ya, bisa di recap nggak sih Pes? Ini supaya kita bisa menyimpulkan aja dari yang kita udah omongin tadi. UPS kan cewek gitu. Kita simpulin deh untuk menikah ke jenjang yang lebih serius dari pandangan UPS sebagai cewek. Apalagi UPS yang tadi kata cerita pernah sempet down gitu, gagal itu down terus bangkit. Ini dari UPS aja, UPS dari aja. UPS gitu. Harus bisa aja ada teman-teman yang pernah ngerasain tapi malah mereka tuh tetap down. Udah kasarnya mah dihitbah tapi tetap down. Terus ini dari UPS biar semangat lagi terus nanti ke gimana nih ke jenjang lebih serius karena kan pada dasarnya sama aja nikah mah kan maksudnya harus benar-benar serius Momok gitu. yang menakutkan. Momok yang momok yang menakutkan. Jangan diperpanjang. jangan Waktu sebelumnya pakai E, sekarang pakai O. soalnya lebih gede. Kalau gede mah kayak gitu loh. Momok. Kalau kecil. Pikiran itu aneh nggak ngerti. Lama nunggu. Mamak. Sebelah sih UPS. Kesimpulan lah, kesimpulan. Dari UPS. Apa ya? Ada 2 sih yang mau aku sampaikan dari Ya. kesimpulannya ya. Yang pertama mungkin apa sih, preparation dulu. Oke. Yang pertama tentang preparation pernikahan dulu. Tadi yang pertama adalah mindset kita sebagai perempuan itu harus benar-benar dilurusin dulu nih. Harus benar-benar paham posisi kita sebagai perempuan. Setuju pisan. Setelah nikah itu akan diposisikan di belah mana. Gitu. Benar. Mau di atas apa di bawah? Enggak gitu kan. Maksudnya Gantian. bener. Karena Oh, iya. maksudnya bener kan, mau di Iya. atas laki-laki melebihi atau mau di bawah laki-laki? Sama dong. Iya, maksudnya Sama-sama. kalau untuk apa sih, hak tuh sama. Oh iya. Kewajiban, tanggung jawab beda. Iya, tetap harus manut, tetap Iya, harus iya, ini. benar. Begitupun laki-laki gitu ya, harus mengkaji diri juga Iya. sebagai laki-laki. Sebagai imam apalagi. Iya, sebagai imam. Yang pertama itu, imam kan bukan bos ya. Bukan. Imam itu Pemimpin bukan bos. aja. Nah, Pemimpin. ini yang pertama, perempuan itu harus bisa memposisikan diri, belajar dari sekarang ya kan iya ya, sih. baca-baca, nonton-nonton dan lain sebagainya. Benar. Tentang memposisikan diri sebagai seorang istri itu akan seperti apa. Benar. Terus yang kedua itu memposisikan diri sebagai ibu, prepare Engineer, ya. untuk sebagai ibu. Belajar tadi yang balik lagi parenting. Parenting benar. Tentang parenting. Benar. Karena dulu aku nggak pernah mau mikir kayak nggak mau aku wanita karir, karena aku harus mempertanggungjawabkan apa sih, karena aku keren lah kayak mempertanggungjawabkan pendidikan aku, plus wanita karir tuh aku anggap keren banget gitu. Keren banget. Najwa Shihab, gila nggak sih, keren kan ya, Tuh, pasti. perempuan terus mau speak up banget gitu, keren banget. Tapi aku juga nggak bisa, itu ibu rumah tangga yang ngegendong makan kayak gitu, kerjaannya gitu doang tiap hari di bawah Najwa Shihab. Enggak juga, aku nggak bisa pada akhirnya gitu aku berpikirin. Cuman dulu aku berpikirnya gitu. Yang kedua tadi balik lagi tentang aku apa tadi teh? Tentang Parenting. Iya, parenting. Nah, parenting, even kita suatu saat nggak kerja, misalnya awalnya kerja nih, terus udah nikah nggak kerja gitu, entah karena apa, cuman nggak kerja, kita harus jadi ibu rumah tangga, ya kita harus siap. Dan jadi ibu rumah tangga tuh bukan sebatas masak, ngurus anak pun kan seperti apa gitu, nggak cuman kayak ngasih makan, nyiwitan kayak gitu kan, nggak gitu, marahin. Bener, semuanya tuh ada polanya. Ada polanya, apalagi sekarang mental anak-anak kan Beda. dengan lingkungan Iya, kan iya, ya, iya. gadget lah dan lain sebagainya. bener. Nah, si parenting ini harus bener-bener dipelajarin, dan itu nggak akan pernah beres sih tentang parenting. Bener. Sampai ke punya anak umur berapapun kita Iya, terus iya. belajar Sampai mati sih kayaknya. sampai mati tentang Pasti. ngurus anak gitu ya. Karena sebagai ibu rumah tangga pun dia tuh harus bisa baiknya harus bisa menghasilkan anak yang luar biasa juga gitu. Bener. Jadi
nggak bisa disalahkan juga, kayak dia nggak kerja terus ya udahlah gitu jadi jelek sih derajatnya gitu, enggak. Padahal tugas dia lebih berat adalah menghasilkan generasi dia ini nih, anaknya udah dia brojolin. Bener banget. Generasinya itu mau dibawa kemana, dia mau diarahin kemana, itu parenting ya, itu 2 parenting. Nggak cuma ibu doang sih, bapak juga, cuman yang utama kan adalah ibu, ya, karena ibu kan adalah madrasah bagi anak-anak. Bapak benar. Ibu adalah madrasah. Benar. Terus udah gitu, yang ketiga mental. Nah, Mental perempuan tuh harus bener-bener kuat banget sih untuk ngadepin setelah pernikahan ya. Karena aku kadang suka ngeliat, mempelajari gitu ya. Misal contoh yang tadi kayak kamu bilang aku pernah down setelah gagal kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalnya yang gagalnya tuh sampai pernikahan terus gagal gitu. Itu tuh down banget pasti itu mah ngarah ke perempuan tuh bener-bener, aduh aku udah udah punya anak, udah nggak perawan, udah janda lah gitu intinya kayak gitu. Itu tuh down biasanya mentalnya, terus mindset orang-orang juga gitu ya terhadap si ini. Iya. Padahal dia sama aja kok, dia juga manusia, perempuan yang ngurus anak. Iya, jadi kayak mental tuh harus benar-benar dikuatin. Dan kalau bisa jangan sedikit-sedikit. Ini aku kayak udah nikah gitu ya, tapi padahal ini harapan aku doang ya. Bagus dong. Ini kan opini kamu. Kalau bisa jangan segampang itu mengucapkan talak ataupun cerai aja. Jadi ya walau ya setelah udah nikah malah nggak tahu ya gimana ini. Cuman di harapan aku sih perempuan, karena perempuan yang paling gampang ngucapin. Iya sih. Makanya berkali-kali perempuan minta cerai juga nggak akan jadi kan? Iya. Karena perempuan yang paling gampang ngucapin tuh. Kuncinya di laki-laki kan bisa nyeraiin langsung. Talak udah langsung. Talak 1 2 3. Ya gitu. Itu perempuan, aduh tahan gitu untuk ngomong kayak cerai. Itu mental sih, karena balik lagi ke mental. 3 ini sih yang paling penting. Yang aku rasain selain iman mah udah pasti ya, maksudnya agama sama suami gimana? Kalau hubungan sama pasangan? Itu mah lebih di komunikasi yang tadi balik lagi. Karena beda-beda ya pasti ya? Apanya? Enggak, maksudnya bukan hubungan ini suami kan, istri kan harus ngertiin suami lain-lain. Itu yang tadi di poin pertama. Kita harus tahu posisi perempuan itu ada di mana untuk laki-laki. Jadi si cowoknya juga sama mikirnya ke situ, posisinya mau di mana di rumah tangga. Iya. Kayak aku nggak bisa masak nih, tapi pengen juga aku bisa masak untuk ngelayanin suami aku gitu kan. Ngelayanin suami aku, enggak gitu juga ngelayanin suami aku, gitu. Ngelayanin suami aku. Iya. Tuh, pengen juga aku belajar masak. Beres aku bisa cuman lebih ke malas aja gitu. Iya. Gitu. Goreng tahu jeung hayam mungkul atoh meureun. Terus ini juga kan kayak yang keduanya. Yang kedua, yang tadi poin yang kedua. Tadi kan udah 3 nih. Iya. Yang pertama poin A-nya itu apa? Coba. Komunikasi. Bukan. Harus tahu posisi. Posisi. Aku ingat posisi mah, ingat terus. Itu tuh posisi. Ya. Kedua parenting. Ketiga mental. Ini yang paling aku sangat pelajarin gitu ya. Sangat pelajarin ini yang 3 ini. Kedua ini tentang perempuan. Nah, gimana tuh? Jadi perempuan itu menurut aku susah banget sih. Jadi perempuan itu bener-bener susah banget. Jadi perempuan itu segala dituntut. Bisa aja gitu. Lu apa sih? Kalau misalnya aku lupa. Ya, nggak apa-apa. Tapi serius, kalau perempuan tuh kayak apapun kondisinya, biasanya dia mentalnya yang paling down, batinnya yang paling down, karena memang Allah udah nyiptain perempuan selalu dibilang paling lemah sih, dibilang lebih lemah. Lebih perasa. Enggak dibilang lebih lemah juga sih, cuma lebih perasa, memang udah lumrahnya dari hati. Itu yang memang harus benar-benar perempuan tuh harus kuat banget sih, karena berat untuk ngejalanin. Aku ngelihat dari pertemanan, ngelihat dari yang lebih dulu, ngelihat dari keluarga besar. Jadi perempuan tuh emang benar-benar susah, dituntut untuk bisa apa aja. Lu harus bisa jadi bapak, lu harus bisa jadi ibu, lu harus bisa jadi kakak, lu harus bisa jadi teman. Iya benar-benar. Untuk suami, untuk anak, kayak gitu.
Itu benar-benar tuntutan perempuan. Aku ngerasain itu jadi perempuan tuh susah ya. Pas momen-momen aku lagi down sih. Itu banyak ngerasa kayak ya tadi juga, aduh umur udah segini, cepetan nikah lah. Itu perempuan juga ya? Perempuan cepetan gitu. Iya sih. Cowok mah enggak kan? Iya Kenapa sih sih. harus perempuan gitu? Itu sih. Itu benar-benar perempuan harus kuat. Dan kalaupun misalnya memang sempat yang kemarin aku gagal terus, atau mungkin untuk perempuan-perempuan di luar sana yang pernah mengalami kegagalan, kamu tuh luar biasa. Kamu tuh sangat berharga banget gitu untuk diri kamu minimal. Dan jangan pernah ngerasa kamu tuh aduh aku apa sih, kan aku perempuan, aku udah kasarnya gitu ya, udah nggak perawan, sebagai yang apa sih, cerai misalnya kayak gitu, atau enggak aku tuh nggak cantik, aku tuh dan lain sebagainya, insecure itu banyak banget. Enggak, kamu berharga apapun kondisi kamu tuh berharga, dan kamu tinggal naikin skill kamu, kemampuan kamu untuk bisa ngeliatin ke orang-orang yang udah pernah ngehujat, bikin kamu down dan lain sebagainya. Kamu buktiin dengan sikap kamu kalau kamu bisa lebih daripada apa yang dianggap sama orang-orang di luar sana. Makanya aku selalu berpikir dari dulu, ya lu sana aja mau ke cewek mana, ntar juga balik lagi ke gua. Itu tuh emang apa sih? Aku menganggap diri aku tuh berharga. Berharga dan kuat. Wanita berharga dan kuat, salah satunya. Dan ada quotes-nya juga yang aku Quotes apa tuh? quotes juga aku ngambil quotes dan aku kutipan dari bukunya Sarinah yang dibikin sama Soekarno. Aku pernah baca juga, cuma sedikit lupa. Suatu negara itu akan baik dan luar biasa. Ini kurang lebih ya, nggak terlalu ini. Suatu negara itu, ini kenegaraan banget, sorry. Ya, apa-apa. Bocorin aja. Suatu negara itu akan luar biasa apabila perempuannya juga luar biasa. Jadi dinilai dari apa sih negara itu? Dari perempuannya. Semangat perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia. Gimana nih guys, jagoan gua? Gacuan gua nih. Ayo lu, gampleng lu. Wanita kuat di Indonesia ada 2. Siapa? Pes tentunya. Satu lagi presiden kelima. Oke. Ini soal presiden Tapi jangan matiin mic ya. Oke. Ya, makasih banget ya. Makasih Upe. Udah mau jadi temen ngobrol nih di siap-siap podcastnya. Makasih Banyak banget nih, ada pendewasaan, pernikahan, feminisme, kesetaraan gender, terus mindset Keren. perempuan itu kayak gimana, pokoknya keren banget. Membangun mentalnya juga tadi itu berharga banget. Tapi terakhir BTW nggak ada kesehatan mental, nggak ini? Siapa? Ya UPS. Aku. Aman. Insya Allah sih untuk sebatas ini, kalaupun misalnya memang down itu masih di tahap wajar. Masih bisa di Ya. inilah ya. Kayak cuman cengeng-cengeng aja gitu sih. Baper cewek gitu. Nangis mah wajar. Lu juga nangis. Aku juga ceng. Jadi makasih udah banyak banget pelajaran yang bisa diambil nih dari kita sebagai ya laki-laki juga, perempuan juga ada, apalagi kayaknya udah aja lah ya. Makasih juga ya, aku juga udah mau jadiin aku temen ngobrol kalian. Iya. Jangankan temen ngobrol, temen Minta maaf. jodoh nggak ada yang tahu. Guys, makasih banyak UPS. Makasih jangan kapok Pes ya. Kalau misalnya kalau kalian mau episode lagi, komen di bawah. Komen lagi dong. Mau bahas apa? Jarang-jarang kan? Dia jadi pinter. Iya. Ya kan? Jarang-jarang kan saya jadi diem. Jadi nyablak ya? Iya. Enggak, itu karena terlalu fokus, Wi. Banyak yang Iya, diambil. dia fokus banget tadi. Ngesakin banget aku. Atau dia fokus, atau dia takut ada DPC datang ke sini. Oh, DPC Atau apa sih? PAC aja dulu, PAC. Enggak. Lebih ke meresapi aja gitu. Atau jangan beda ya kan? Beda apa?
Bendera. Enggak guys, di bengkelnya ada. Oh iya, aku kan disupport sama ini. Kalau balapan di Closing. Klasik. Apa disebut apa tuh? disupport balap siapa? sama ini. Bendera. Bendera. MPH. Waduh, MPH hadirin. Selamat MPH, semangat. Sukses terus MPH. Aduh. Kamu dari mana? Dari aku nggak tahu. Kan tadi kata Amco katanya. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Tungguin kita di episode selanjutnya ya. Kita bakal ngundang siapa lagi nggak tahu. Kalau ada yang mau ngobrol, jadi teman ngobrol boleh. Jangan lupa komen. Nanti ada Instagramnya juga. Ada Instagramnya UPS. Instagram UPS ada di sini. Ya. Mungkin ya. Deskripsi lah. Deskripsi boleh. Atau di sini juga boleh. Thanks guys. See you on next video. Bye.